Ya, kembali lagi di channel Arkanum. Di sini kita full cast di sini ya, dengan I'm the host, the number zero, the fool himself. Nah, di sini kita mau ngobrol-ngobrol. Nah, tapi ada twistnya nih, ngobrol dengan tema yang agak random. Nah, kalau bisa dilihat sendiri ini ada dealernya di sini. Si Hermit jadi dealer, dia yang bakal ngelemparin kartu dan temanya ada di situ. Jadi tanpa basa-basi lagi, kita coba kartu pertama. Satu aja lah, ngapain banyak-banyak? Oke, gue bacain aja ya. Langsung bacain. Kebodohan masa kecil yang kalau diingat sekarang merasa bodoh sendiri. Ini nggak perlu pakai masker ya? Lo ngapain? Udah lewat. Nah, itu juga kebodohan masa kecil itu tuh. Kalau yang kayak gini memang kayak apa? Kayak mitos-mitos pas kecil yang lu percaya nggak sih? Iya, Beda. Kalau itu kayaknya lebih perilaku lu aja sih. nggak tahu bisa juga. Kayak misalnya, ketok-ketok pintu kamar mandi di sekolah kan ada Mister Bunsen. Itu contohnya tuh. Kalau itu kan mitos sekolah. Kalau ini kan perilaku lu aja, perilaku random. Kayak misalkan gue dulu pernah ngupil, gitu kan. Gue liat, wih gede, gue makan. Itu bodoh sih. Iya, itu dia makanya kita bodoh gitu. Nah itu tapi itu kejadian gitu loh. Anjing gede nih. Rasanya kayak apa ya? Wah, anjing. Gue nggak pernah se-eksperimental itu sih. Ya tapi kan pasti ada kebodohannya dong. Masa ya anak kecil itu bodoh men? Bodoh tapi lucu. Iya, makanya kalau gue sih betok-betok paling kan cuma takut nggak mau makan biji buah-buahan. Biji. Kita pasti mikir kayak gitu kan, kalau makan biji Nanti tunggu. Kalau gue ada. Karena gue tuh waktu kecil mungkin sampai sekarang masih bisa begini ya nih. Jadi gue hidung nih, ini sama kaki gue nih. Ini gue masukin ke dalam hidung. Ngapain? Ngupil. Teman-teman gue kan pada pakai tangan, gue beda sendiri gimana. Emang muat hidung? Waktu dulu muat. Dan lucunya abis itu gue masukin ke mulut. mungkin dia berpisah harambe kan. Kalau gue dulu pernah, tapi gue pernah ngisep jempol tangan gitu kan. Wah biasa nih. Enggak, itu kan hobi lu. Jempol kaki gimana rasanya gitu. Set gitu cepet. Wah tambah gede doang. Hasilnya sama. Oke. Jadi ini udah terjawab nih ya. Udah terjawab lah ya. Lanjut. Sekarang gua. Oke. Bim salah bim, abrakadabra. Pengalaman dikerjain yang paling diingat. Waduh. Iya. Dikerjain, bukan ngerjain ya. Dikerjain ya. Gue bisa ngerjain sih. Sama. Ya. Gua ada lagi sih. Tapi bukan dikerjain secara nggak sengaja gitu. Jadi dulu itu kan namanya bocah gitu kan pasti main bola dong ya. Iya. Bola kampung dong ya, apa-apa aja kan. Nah, gue itu selalu ditaruh di sebagai kiper. Jadi gue itu mainnya berdua, gue, saudara gue, sama temennya si saudara gue ini. Iya. Nah, gue jadi kiper nih, saat gitu, udah keren banget gue, asik gue udah kiper gitu kan. Si teman saudara gue ini nih, dia nendang dengan seluruh tenaga dia, pung gitu kan. Dengan pede gue mau saat dan gue tangkap itu bola dengan muka gue. Wow. Itu nggak dikerjain. Bukan dikerjain sih. Nah itu pertama kali, dan itu nggak mungkin terjadi 3 kali berturut-turut dong. Kalau kayak gitu, timing lu yang nggak bener coy. Masa 3 kali berturut-turut coy? Ya emang timing lu yang nggak bener 3 kali berarti. Masalahnya besoknya gue keluar baru abis mandi rapi gitu kan, gue baru keluar rumah, mereka lagi main bola. Si teman saudara gue ini nendang bolanya ke arah gue lagi, ke muka gue lagi. Nah itu baru. Nah itu dia kan, besoknya gue sama gitu, sampai lagi gue gak mau main bola lagi, gue sampai sekarang gue trauma gue. Gue ada dikerjain, tapi bukan sama orang tuh. Apa? Sama Windows. Nah, Ketika gue lagi rendering video ya, gue waktu itu lagi ngedit video. Itu bener-bener nih, dia tinggal 90%an. Tiba-tiba tuh mati. Plek. Tulisannya apa? Windows update. Lama banget gue nungguin sampai 3 jam, gak selesai. Gue tungguin sampai 4 jam, oke 4 jam selesai. Tiba-tiba dia ada tulisan lagi. We cannot refer this update. Jadi diulang lagi. Tunggu lagi sampai 5 jam kemudian. Fuck that shit, I'm out. itu amsyong. Amsyong. Itu dikerjain banget lagi gue. Kalau ada dikerjain itu sama internet provider ya, yang warna merah ya, itu jelas-jelas di wifi-nya tulisannya connected. Wifi connected. Tapi gue mau buka Google, mau buka YouTube, itu katanya nggak connected. Ini yang mana yang bener? Gue cobain pakai HP, nggak bisa. Pakai laptop juga nggak bisa. Nah lo yang bener dong. Nah, Kalau lu gimana? Jadi dia dikerjain tuh kayak agak sulit nyari pengalaman gue dikerjain.
Jadi lu ngerjain ya? ngerjain dong. Anak baik sih lu. Enggak tuh. Malah harapin. Next. No. Fun lah. Wih, ngambilnya tengah dia. Sip, apa katanya? Apa tuh? Nah, pengalaman seru atau lucu ketika ospek? Waduh. Mungkin kalau gua nggak ada, tapi yang gua ngeselin tuh biasa kakak kelasnya. Nah, Dia menulis challenge yang dimana ujung-ujungnya itu untuk mencari anak-anak junior yang cewek-ceweknya cantik-cantik gitu. Ntar siapa yang bisa menangin ini bisa dapat nomor telepon saya. Padahal tujuannya adalah dapat nomor telepon ceweknya gitu kan. Itu tujuannya kampret sih. Kalau gua ya, kalau gue sih ada sih yang menarik tuh. Jadi ketika gue ospek dulu tuh, salah satu ekskul di sekolah gue itu menyimpan beberapa anak kelas 2 yang disamarkan menjadi anak baru. Kebetulan di kelas gue tuh ada. Dia ngaku anak pindahan, anak bener-bener dari daerah. Culun banget, bener-bener culun, ngomong rada-rada medok. Karena dia ketika muncul sudah memberikan suatu aura-aura yang menjadi hiburan. Jadi biasa senior tuh nunjuknya ke dia, kita nggak tahu. Ternyata ditarik itu cuma buat diamanin aja. Kita kira dia dikelilingin ke kelas, ternyata bukan. Emang temennya aja biar nggak lama di kelas kan, siapa tahu dia mau belajar lagi atau gimana. Ya, jadi biasa tuh ditarik dan kita semua tuh percaya. Salah satunya lagi adalah karena gue harapin gue suka menghibur di kelas. Entah gue yang jadi badutnya kan, atau gue yang memberikan masukan. Nah, tapi ketika ada orang itu, gue dengan mudahnya memberikan arahan ke dia. Ketika nama gue disebut, kalian dan Susi saja. Wah, ternyata cek per cek pas hari ketiga ospek, dia senior gue. Cukup membagongkan sih. Bagusnya adalah ketika udah berjalan beberapa tahun, gue sama senior itu jadi akrab. Oh, bagusnya ya? Bagusnya itu, jadi akrab kita. Mau ngomong-ngomong ospek, gue agak PTSD nih jujurnya. Gimana ya? kenapa ospek itu? Jadi dulu pas SMA, gue masih culun gitu kan, masuk ospek biasa gitu kan, dikerjain. Disuruh nyari sayur dengan kode-kode nggak jelas gitu kan, biasa lah ya, biasa. Satu saat ada senior deketin gue beneran, katanya dia suka sama gue gitu kan. Ah, masa sih? Iya, kamu itu lucu, gendut, bulat gitu kan, lucu. Aku masa sih enggak. Dan itu sampai udah hampir setengah semester, joke itu masih dilanjut gitu kan. Gue sampai dijajanin anjir. Tuh enak lah kalau jajanin. Sampai satu semester, anjir gue udah baper dong. Oke. Gue udah baper nih. Terakhir gue, udahlah, gue gasin aja kan. Ini kita udah sering main nih. Terus kata si kakak yang ini, lu suka sama gue bener. Soalnya ya gue udah juga suka sama lu gitu kan. Jawaban dia adalah membanggakan sekali. Oh, Apa itu? Dia mengeluarkan muka jijik dan kaget. Najis. Gue sakit hati. Itu dari ospek sampai setengah semester pertama tuh. Ini tiga-tiganya membalas ini ya, pengalaman dikerjain yang paling diingat, kebodohan masa kecil yang kalau diingat sekarang merasa bodoh sendiri. Iya, itu merangkap semua itu. Lu sengaja gue ya? Aku sudah menemukan kenyamanan di 2 dimensi. Setan itu dengan perempuan 3 dimensi. Pengalaman seru atau lucu ketika nongkrong atau ngumpul sama teman? itu banyak sih. Banyak ini. Kalau gue sih ya mungkin nggak terlalu seru ya. Intinya cukup berkesan lah. Ketika saya remaja dulu, kita hidup di daerah Jakarta Selatan lah, Ya, dekat kawasan Blok M namanya. Nah, akses kita mau kemana pun enak lah. Kebetulan itu dulu saya itu berempat, ada 4 orang, sebenarnya 3 orang. Tapi tiba-tiba ada tamu undangan, Oke. dia ingin join. Dan kita bertiga diamanatkan untuk menemani satu orang ini nongkrong sama kita. Namanya juga masih muda, nggak bisa bawa kendaraan, jadi kita naik transportasi umum namanya Metro Mini. Aturan Metro Mini adalah ketika mengangkut dan menurunkan penumpang tidak ada kata berhenti. Melambat aja gitu. Melambat aja. 5 km per jam itu tancap Iya, lagi gitu ya. tancap lagi. Nah, 3 orang ini kami kira kita sudah paham ya 3 orang. Yang orang ini kita lupa untuk beritahu. Oke. Kita lupa beritahu. Aturan itu seperti itu. Ketika naik itu mobil nggak akan berhenti gitu ini. Lu yang harus gitu mobil. Dan gue juga beringat 2 orang ini, gue sama teman gue ini berpengalaman naik namanya kendaraan umum. Yang 1 orang ini biarpun dia jatuh dia nggak pernah. Ternyata dia nggak tahu. Alhasil, ketika kita melihat Metro Mini, kita auto naik 2 orang. Dan kita nggak sadar 2 orang ini ketinggalan dan mengejar bis.
Dengan polosnya teriak. Oke. Pak berhenti Pak. Ya namanya temen itu tapi ketawa-tawa. Wah temennya ketinggalan juga. Itu baru pertama kali gue ngeliat namanya trayek metro mini berhenti buat ngangkut penumpang. Nah, kalau lu gimana bro? Kalau gua waktu itu biasa main ke rumah teman di daerah Grogol. Dulu gua itu sering main ke Grogol, main ke mall namanya Citraland. Gua itu bertiga tuh waktu itu. Biasa kami jalan itu dari rumah dia ke CL itu jalan kaki. Gitu udah selesai main di sana pulang jalan kaki juga dong. Kami udah jalan gitu kan. Nah, gua sama temen gua ini jalannya iring-iringan sambil ngobrol gitu. Emang jalannya itu waktu itu habis becek dan itu juga kayak ada pembangunan gitu. Jadi ada pasir-pasirnya gitu kan. Lagi ngobrol gitu kan. Ada sebuah pertanyaan nih, gue lupa pertanyaannya apa. Karena debat nggak selesai, minta opini orang ketiga dong, yang di belakang ini kan. Gitu kami balik badan, bukannya dia lagi jalan di belakang kami, dia malah duduk di tengah jalan. Dia kepleset pasir. Nanya dia, emang gue jatuh ya, lu ngapain duduk nyantai lagi? Kalau gue sih mungkin agak horor mungkin. Jadi waktu itu gue lagi teleponan sama teman gue. Jadi dia satu rumah sama omnya. Nah omnya itu ada di lantai bawah. Kita teleponan bertiga. Kita ngobrol-ngobrol banyak, ngalor ngidul banyak. Dari jam 6 sampai jam 8 lah kurang lebih. Nah di mana mereka berdua ini punya adik. Posisi gue itu lagi mijitin ibu gue. Oke. Lagi gue pijitin nih. Ya udahlah kita Badannya panas banget. Basem neraka. Iya dong. enak sekali badan saya, pakai apa ini basem neraka. Dengan guna-guna. Terus tiba-tiba ada suara belum masuk. Halo, itu siapa? Gue mengira itu anak dari dua anak itu. Lalu gue tanya ke salah satu dari mereka, bro, lu lagi di belakang lu ada bocil, ada bocil berdua gitu. Nggak ada, gue sendiri. Lu di atas ada nggak bro? Nggak ada, gue sendiri. Lah, lu di rumah ada nggak? Kagak ada nih sama ibu gue. Gue kasih teleponnya, bu, bahasa nerakanya enak. Kurang guna-guna tambahin sembur Keulang 2 kali kalau nggak salah, seinget gue. Itu siapa? Hehehe, ketawa. Nah setelah itu tiba-tiba yang ada di bawah nih, gue lupa omnya, ada suara buka pintu, cetek, bocil beneran keluar, cetek lari. Itu mainan apa gitu? Dan suaranya beda. Jadi yang tadi itu bukan bocil sama sekali. Beneran demit mungkin bro. Berarti ini cerita setan-kesetanan gitu Iya, lintas dunia kita. Itulah pokoknya. Itu rahasia. Itu ntar di next lagi. Kalau mungkin ada Q&A ginian lagi ya. Ya, Kita dan mungkin kalau ada teman-teman yang punya juga cerita sama kayak kita, mungkin bisa tulis di komen. bisa tulis di komen. Sama mungkin kalau kalian mau ngasih pertanyaan lagi lebih banyak dari ini, dan based on kalian ya, Q&A beneran ya. Ya. Kita akan membalasnya langsung dengan cara seperti ini mungkin, atau satu-satu close and personal boleh. Dan sebelum ditutup ada sepatah kata dari teman kita. dari teman kita. Ya mungkin. Ya, oke. Siap, bagus sekali Papa. See you next time in the next video. Bye bye.